bisnis itu gak hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi butuh bertahun-tahun. Ya, jangan pernah putus asa. Jatuh bangun itu biasa. Tingkatkan rasa percaya diri, konsistensi itu yang penting dari usaha itu, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketika teman-teman mau belajar bisnis, tekuni itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda. Alhamdulillah bertemu lagi di channel The Young Ideas. 4 generasi muda menyampaikan gagasan, unek-unek, pengalaman, impian dalam berbagai bidang. Sekarang kita bersama Mas Khairul Anam dari Kudus. Kami persilahkan Mas Khairul. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Terima kasih waktunya, Bro. Nah, alhamdulillah. Ya. Saya ingin bincang-bincang di The Young Ideas, mudah-mudahan perjalanan Mas Anam ini menginspirasi generasi muda yang lain. Ya, mudah-mudahan begitu, Bro. Sekarang ceritakan dengan singkat perjalanan pendidikan Mas Anam. Untuk pendidikan, saya SD sampai SMA itu berada di Kudus sendiri, Bro. Tempat saya lahir, kota asal, SD Muhammadiyah, SMP-nya negeri, SMA balik ke Muhammadiyah. Terus selanjutnya saya beralih ke luar kota, tapi tetap di Muhammadiyah, Bro. Di Muhammadiyah yaitu di Malang, UMM Malang. S1-nya di UMM Malang, ambil manajemen. Setelah lulus S1, saya lanjut S2-nya di Muhammadiyah lagi, tapi sekarang berada di Surakarta atau UMS, Bro. Jadi SD, SMA, S1, S2 di Muhammadiyah. Betul banget, Bro. Mengapa Mas Anam ini cocok atau nyaman di sekolah-sekolah Muhammadiyah? Pengalaman apa yang sampai rasakan? Ini yang pertama karena lingkungan sih, Bro. Lingkungan saya, keluarga saya itu berasal dari keluarga Muhammadiyah. Terus saya juga merasa nyaman di Muhammadiyah. Karena bagi saya itu, ketika di Muhammadiyah itu, contohnya ketika saya nggak meminta bantuan itu, banyak orang yang menawari bantuan, itu di Muhammadiyah. Itu yang saya rasakan sih, Bro. Jadi di situ saya merasa nyaman di Muhammadiyah. Jadi merasa nyaman di Muhammadiyah karena orang-orangnya ya. Betul banget, Bro. Dan juga di Muhammadiyah ini membantu saya sih, Bro. Jadi di S1 itu saya juga mendapat bantuan dari Muhammadiyah sekitar 50%, dan di S2 ini juga mendapat bantuan dari Muhammadiyah juga, Bro. Bantuan maksudnya? Bantuan biaya pendidikan, Bro. Oke. Bagaimana ceritanya? Katanya sudah mulai merintis usaha sejak S1 ya? Betul banget, Bro. S1 itu saya merintis usaha di bidang pariwisata, Bro. Bidang travel. Nah, awalnya saya hanya diajak kok tertarik di bidang pariwisata. Apalagi diajak ke tempat wisata. Itu tertarik banget di situ, Bro. Jadi dari situ saya mulai berpikiran untuk mendirikan brand sendiri, Bro. Dengan brand sendiri, mengibarkan bendera dengan nama sendiri. Nah, di situ saya mulai mencoba untuk berbisnis di bidang travel. Untuk segmen saya yang pertama itu adalah kaum mahasiswa yang sering kunjungan industri di kampus-kampus. Apa nama brandnya itu? Anugerah Tour and Travel, Bro. Anugerah Tour and Travel ya. Jadi waktu S1 itu mempunyai usaha travel. Betul banget, Bro. Itu bagaimana modalnya atau bagaimana membiayai perusahaan itu? Untuk modal sebenarnya awalnya itu nggak terlalu banyak, Bro. Modal itu hanya untuk proposal, pembikinan proposal, dan itu nanti disebar ke setiap fakultas atau setiap organisasi. Mungkin modal awal hanya untuk proposal aja sih, Bro. Jadi belum terlalu banyak untuk saat itu. Mungkin kalau sekarang sudah beralih ke usaha lain, jadi untuk modal yang makin besar kayak gitu, Bro. Mengajukan proposal, kalau dapat klien itu bisnya baru mencari gitu. Iya, betul, Bro. Terus setelah lulus dari Unpas Muhammadiyah Malang, pulang ke Kudus, lanjut ke Unpas Muhammadiyah Solo ya. Betul, Bro. Tapi sempat berhenti 1 tahun dulu, itu fokus di ranah pekerjaan, bisnis. Habis itu baru lanjut ke S2. Jadi sekarang bisnisnya dipindah ke Kudus. Betul banget, Bro. Sekarang ada kantornya sendiri yang di Kudus. Bisnisnya sekarang bagaimana? Apa saja?
awalnya ada di travel, Prof. Travel di Kudus juga beralih di Kudus juga masih travel. Sekarang ekspansi di ekspedisi, Prof. Karena sekarang kan saya lihat dunia sekarang industri beralih ke 4.0 atau 4.0, yang dimana itu semua orang itu berbelanja lewat online. Nah, melalui online itu banyakkan orang membutuhkan ekspedisi, jasa ekspedisi. Nah, dari situ saya berpikiran, wah, kayaknya kok masuk ini usaha ekspedisi, gitu, Bro. Jadi berkembang. Karena bisnis ekspedisi online ini meningkat, kamu merintis bisnis ekspedisi ya? Iya, betul, Pak. Berapa orang yang sekarang memperoleh pekerjaan atau manfaat dari travel dan ekspedisi ini? Untuk travel sendiri ada 15 orang, Bro. 15 orang. Sedangkan yang di kantor, yang di ekspedisi itu ada 5 orang, Bro. Jadi 20 orang, Bro. 20 orang ya. Ya itu besar sekali. 20 orang kalau anak dan istrinya satu keluarga 4 orang sudah 80 orang. Menolong 80 orang. Kalau kita membayar zakat, mengentaskan 20 keluarga itu sangat berat. Tapi dengan memberi pekerjaan itu memungkinkan. Jadi ini diam-diam bermanfaat sekali. Terus selama pandemi ini bagaimana, kan travel menurun ya? Selama pandemi ya benar banget, Prof. Travel memang penurunan karena adanya larangan pemerintah, dilarang berkumpul, juga tempat wisata. Jadi travel saya sempat vakum 1 tahun, Prof. 1 tahun. Terus sekarang hanya bermain di open trip, jadi untuk umum. Awalnya itu segmennya di sekolah-sekolahan, Prof. Sekolah-sekolahan, saya masuk sekolah-sekolahan, rombongan saya itu dari sekolah-sekolahan, tapi sekarang sekolah belum masuk, jadi mainnya di open trip untuk umum, Prof. Tinggal berapa persen usaha bisnis selama pandemi? Mengalami penurunan sih, Prof. 50 ke bawah ada, Prof. Untuk yang travel. Tapi kalau untuk yang ekspedisi, alhamdulillah mulai peningkatan karena selama pandemi ini juga banyakkan orang berbelanja lewat online sih, Prof. Terus selama pandemi ini pegawai travel itu dirumahkan atau bagaimana? Ada sebagian yang saya alihkan ke ekspedisi, jadi bagian marketing yang membantu saya untuk bidang keagenan. Nah, mungkin ada sebagian yang dirumahkan, Prof. Tapi sekarang sudah mulai beranjak naik grafiknya karena pemerintah sekarang sudah mulai membuka untuk perizinan pariwisata, Prof. Oke. Apa yang dilakukan oleh karyawan yang dirumahkan ini? Karena ini kan sifatnya juga tidak ada kontrak ya, sifatnya kan betul. Harian atau bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Kebanyakan mereka sekarang jualan online, Prof. Jualan baju, ada yang bikin kue. Itu kebanyakan sih itu, Prof. Jualan baju online-an. Sekarang beralih ke situ. Jadi masyarakat itu juga belajar juga ya, mereka itu hebat juga ya. Pada waktu dilepas dari pekerjaan itu masih tetap bertahan ya. Iya, Prof. Sebagian kemudian direkrut di ekspedisi. Ekspedisi, betul, Prof. Oke. Jadi kamu tuh diam-diam punya 2 bisnis ya, bisnis travel dan bisnis ekspedisi. Sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Muhammadiyah Solo. Ya, saya apresiasi beri pekerjaan banyak orang, juga membuat kamu mungkin mandiri ya. Tidak punya cita-cita dari pegawai negeri ya? Kalau saya nggak ada pikiran di situ sih, Prof. Tapi kalau di sisi lain saya juga ingin mengabdi di Muhammadiyah juga, Prof. Di sisi lain dari bisnis. Karena di Kudus sendiri juga untuk masalah kesehatan sama Universitas Muhammadiyah itu sedang mulai perkembangan. Jadi ingin mengabdi di situ juga, Prof. Ingin mengabdi di Muhammadiyah juga. Betul, Prof. Dan tidak ingin menjadi pegawai negeri ya. Sudah istilahnya dengan bisnis ini bisa mencukupi. Iya, Prof. Oke. Sekarang beri saran kepada generasi muda kalau merintis bisnis, menurut pengalamanmu bagaimana? Ya. Kan pasti ada jatuh bangunnya ya? Iya, Prof. Untuk teman-teman generasi muda yang sekarang menekuni bisnis itu nggak hanya 1 bulan atau 2 bulan, tapi butuh bertahun-tahun. Ya, ketika teman-teman mau belajar bisnis, tekuni itu.
Ya, jangan pernah putus asa. Jatuh bangun itu biasa. Nah, tingkatkan rasa percaya diri, konsistensi itu yang penting. Nah, dari usaha itu maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk pengalaman saya sudah sering mengisi acara-acara seminar untuk generasi muda, untuk bagaimana memotivasi, bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, untuk bagaimana menyusun masa depannya. Dan situ juga saya bikin sebuah buku, judul bukunya itu Langkahkan Kakimu. Nah, buku itu juga menjelaskan bagaimana cara kita meraih mimpi, bagaimana cara kita melangkah untuk kedepannya. Jadi merintis bisnis itu pasti bertahun-tahun. Iya, betul banget, Bro. Jadi mungkin baru sebulan 2 bulan kok rugi terus mandek, jangan ya. Tapi untuk bertahan itu mungkin modal habis. Gimana itu? Untuk modal itu emang harus dialokasikan sih, Bro. Dialokasikan, misal bagaimana sih cara kita untuk agar passive income itu dapat ke kita gitu, Bro. Saya bermain di keagenan. Jadi ketika agen itu bertransaksi, nah saya tetap mendapatkan income dari setiap keagenan tersebut. Jadi bagaimana membangun usaha itu, kalau bisa bangun passive income-nya. Jadi itu namanya berbisnis, bukan berdagang. Kalau berdagang orangnya yang jaga, tapi kalau berbisnis uang yang bekerja untuk kita, Bro. Jadi konsep passive income ya, uang Iya, yang bekerja untuk kita tidur uangnya bekerja. Betul, Bro. Oke. Mas Anam punya utang bank? Sementara belum sih, Bro. Tapi sempat ada pikiran untuk sana, Bro. Itu idenya ada, kalau nggak punya utang bank mungkin kurang cepat ya. Iya, benar, Bro. Jadi ada baiknya itu dipikirkan mungkin. Selama ini permodalan dari mana? Sebenarnya permodalan ini dari sisa tabungan. Awalnya di travel ada tabungan, terus sekarang tabungan itu masuk di ekspedisi. Jadi ekspedisi itu modalnya dari tabungan yang dari travel, Bro. Jadi berputarnya tetap di situ, Bro. Oke, mudah-mudahan kuliahnya berhasil dan bisnisnya jalan terus, menolong 20 orang itu sudah luar biasa. Dan mudah-mudahan menginspirasi generasi muda semuanya. Sampai jumpa, Mas Anam. Terima kasih waktunya, Bro. Semoga menginspirasi.